Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran tema-tema lagi yang lagi ngetrend di media sosial dan dunia nyata teman-teman. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada suatu peristiwa yang menjadi perhatian publik, yaitu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di salah satu kementerian di Kabinet Presiden Joko Widodo, yaitu Kementerian Pertanian, gitu kan. Dan yang kemudian Bapak Menterinya, pejabat Menteri Pertanian yang juga kader salah satu partai politik di Indonesia, itu kan, yang kemudian menjadi tersangka ya dugaan korupsi, masih tersangka dugaan korupsi ya. Nah di sini kemudian muncul banyak reaksi ya, salah satunya banyak kemudian elit-elit ataupun elit partai politik tertentu dan tokoh-tokoh politik tertentu kemudian menyuarakan adanya isu tebang pilih, artinya dipilih-pilih gitu, yang mau ditangkap ketika korupsi gitu kan. Banyak ada beberapa tokoh dari beberapa elit partai politik yang menyatakan hal tersebut. Kalau menurut saya sendiri sebagai seorang warga negara, masyarakat ya, apapun itu ya isunya, mau tebang pilih kah ataupun tebang nggak dipilih kah, kalau itu merupakan kasus korupsi, itu sudah merupakan sebuah kesalahan, kejahatan dan dosa di mata masyarakat dan warga negara Indonesia gitu kan. Walaupun mungkin saya ngefans gitu kan kepada partai-partai yang kemudian mengungkapkan masalah tebang pilih ini kan, ada beberapa di media sosial bahwasanya itu adalah disayangkan karena tebang pilih. Terlepas dari tebang pilih ya teman-teman, pokoknya kalau yang namanya korupsi itu merupakan kesalahan, kejahatan dan dosa di mata masyarakat dan warga negara Indonesia secara umum. Kita sepakat itu ya teman-teman. Dan seyogianya nggak perlu, kayak kalau memang kemudian ada oknum yang diduga terlibat kasus korupsi, ya seyogianya nggak perlu dibela apapun itu ya, nggak perlu dibela ataupun nggak perlu dibela dilindungi habis-habisan, nggak perlu teman-teman gitu kan. Biarlah nanti kalau pembelaannya ada di pengadilan ya teman-teman gitu kan. Kalau kemudian ada tokoh-tokoh dari partai politik tertentu menyatakan itu semacam tebang pilih, seakan-akan ya teman-teman ada semacam ya, pokoknya walaupun itu tipis, semacam ya argumen untuk melindungi tokoh-tokoh tersebut. Tapi yang jelas di mata masyarakat Indonesia, kasus korupsi itu adalah kasus kesalahan, kejahatan dan dosa di mata masyarakat. Dan tentunya seyogianya memang mendapatkan hukuman yang setimpal ya teman-teman. Dan kalau kemudian banyak yang ngomong kasus kejadian-kejadian ini hanya terjadi di masa mendekati pesta politik, yaitu pemilu dan pilpres 2024, terlepas dari itu kita sepertinya kalau masyarakat kita nggak ngerti hal-hal yang dikatakan tebang pilih mendekati pesta politik, itu adalah urusan para elit politik ya teman-teman. Kalau kita warga negara ataupun masyarakat, pokoknya kalau namanya korupsi apapun itu ada uang negara, tentunya uang dari masyarakat, dari warga negara Indonesia yang sebetulnya tujuannya untuk pembangunan, kemudian dikorup. Yang jelas itu merupakan kesalahan, kejahatan dan dosa di mata masyarakat gitu kan. Dan yuk kita teman-teman sekarang kita berpikir rasional gitu kan. Kita ini kadang-kadang terpengaruh oleh fanatisme kita terhadap orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu, partai-partai tertentu, golongan-golongan tertentu gitu kan. Sebaiknya kita sekarang mulai berpikir rasional ya teman-teman. Untuk saya sendiri pun ya, kita harusnya sekarang sudah melihat ide, gagasan dan komitmen daripada capres-capres yang akan maju di kompetisi Pilpres 2024 nanti. Tampaknya masih minim ya yang mengungkapkan ide ataupun gagasan ataupun solusi untuk menekan korupsi yang terjadi di negara kita ini ya. Yang tampaknya kalau dari belakangan ini semakin menggila, semakin merajalela ya teman-teman. Dan itu
terjadi di kala masyarakat secara umum, masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk mencari sekedar uang 25.000 ataupun 50.000 sehari pun berat ya teman-teman, karena memang sekarang kan perekonomian ini memang lagi berjalan lambat, seret gitu kan, daya beli masyarakat turun, dan itu udah sangat berasa sekali ya teman-teman, dimana di saat living cost, kebutuhan hidup untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu tinggi ya gitu kan. Nah kemudian kita disajiin, ditampilkan di media sosial, stasiun televisi, di mana kemudian para pejabat banyak yang melakukan korupsinya sepertinya juga gila-gilaan gitu kan, nilainya udah sekarang mainannya miliar-miliar gitu kan. Goro-goro kalau kayak kita 1.000, 10.000, 20.000 juga sehari, berat ini miliar-miliaran gitu kan, sangat ironis sekali. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan, pokoknya saya juga mengingatkan teman-teman ketika nanti melabuhkan pilihannya baik di pemilu, di pileg ya, kalau pemilu ataupun nanti di pilpres ya 2024 nanti, tetap kalau bisa kita lihat komitmen daripada tokoh-tokoh yang akan maju nanti tentang ide dan gagasan ataupun solusi untuk menekan ya terjadinya korupsi di negara kita ini. Teman-teman, kalau cuma untuk basmi juga susah, yang paling enggak ditekan. Intinya ide dan gagasannya sangat minim sekali. Bahkan sekarang juga jarang saya lihat di obrolan-obrolan ide dan gagasan para capres yang kemudian mengungkapkan tentang ide dan gagasan tentang kondisi masyarakat saat ini dan gimana alternatif untuk mengentaskan ya saudara-saudara kita itu yang mengalami kesulitan ekonomi, utamanya mulai di 2023 menuju 2024 nanti gitu kan. Kalau kita lihat banyak di obrolan-obrolan politik ataupun di podcast lebih banyak obrolannya adalah seputaran tentang strategi pemenangan untuk merengkuh kekuasaan di pemilu dan pilpres 2024 nanti. Oleh karena itu teman-teman, saya pikir kita udah nggak perlu lagi untuk fanatik terhadap tokoh tertentu, fanatik terhadap golongan tertentu, fanatik terhadap kelompok-kelompok tertentu. Itu sepertinya udah kita lepaskan. Ada baiknya kita sekarang sudah menggunakan pikiran akal sehat, rasio kita, kemudian intelektualitas kita gitu kan, melihat pergerakan calon-calon sebagai yang akan maju di pileg dan pilpres 2024 nanti. Nah itu kalau menurut saran saya pribadi memang ironis sekali gitu kan, bahkan sekarang ada tokoh politik tokoh yang kemudian pejabat ya yang terkena dugaan kasus korupsi masih ada yang berusaha membela ya kan, walaupun alasannya juga argumennya mungkin untuk sebagian pihak juga masih pro dan kontra, ada yang menerima gitu kan, masalah tebang pilih gitu kan, mendekati pesta politik, tapi yang jelas gitu kan ada korupsi di situ kan. Dan korupsi apapun alasannya teman-teman, itu merupakan kejahatan besar ya, yang betul-betul merugikan bangsa dan masyarakat serta warga negara Indonesia secara menyeluruh gitu kan. Oleh karena itu teman-teman, saya berharap teman-teman untuk kita melakukan diskusi obrolan di sini untuk menggunakan logika kita, obrolan santai seperti ini untuk melakukan pilihan kita nanti kemana gitu kan. Kalau saya sendiri sih lebih fokus salah satunya selain perekonomian adalah solusi ide dan gagasan untuk menekan terjadinya korupsi di negara kita di kedepan harinya. Itu sebuah harapan dari seorang warga negara dan masyarakat ya. Nah kita lihat ya, memang sekarang kan memang kasus-kasus besar lagi terjadi, belum lama terjadi di Kemenkominfo gitu kan, yang kemudian melibatkan banyak pihak, kemudian disusul di Kementerian Pertanian gitu kan. Kita berharap memang nanti berjalan dengan lancar proses hukumnya dan mendapatkan hukuman kalau memang betul-betul dari dugaan kemudian betul-betul terbukti melakukan korupsi gitu kan. Dan bebas kalau memang nggak terbukti ya teman-teman gitu kan. Saya pun juga sebelumnya menjadi fans, simpatisan dari memang beberapa tokoh politik, partai politik di Indonesia gitu kan. Saya simpatik, berharap banyak, tapi kalau kemudian memang ada oknum-oknumnya yang terlibat dalam kasus korupsi, alangkah baiknya, seyogianya kemudian nggak perlu kemudian mendapat pembelaan,
kalaupun pembelaan itu di pengadilan dan memerlukan bantuan pembelaan untuk kalau memang supaya proses hukum berjalan dengan lurus seperti apa adanya gitu. Itu obrolan saya di siang hari ini teman-teman, semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman dimanapun berada yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini. Akhir kata teman-teman, siapapun yang terpilih nanti tetap kita dukung, kita sokong, kita yakin bahwa saya yang terpilih nanti kita menaruh harapan besar bahwasanya bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah besar yang memang sedang terjadi di negara kita, bangsa dan negara kita ini, dan yang menunggu di depannya nanti. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari